Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2. Pada mata kuliah Nagom kali ini kami mendapat tugas mewawancarai qori atau qoriah dan telah hadir di tengah-tengah kami sekarang Kak Citra, mahasiswi PTIQ semester 5 yang pengalaman MTQ-nya sudah banyak, diantaranya akan saya bacakan di sini. Beliau pernah ikut MTQ tingkat Kota Depok dan mendapat juara 2, Masya Allah. Kemudian beliau juga pernah ikut FLS 2N tingkat provinsi, dapat juara 2. Dan kemudian beliau juga pernah ikut MTQ antar pelajar di tingkat provinsi di NTB dan juga mendapat juara 2. Nggak hanya MTQ, ternyata beliau juga punya hobi menulis dan alhamdulillah Masya Allah telah menerbitkan 2 buku dengan judul Senja Berkabut, kemudian Semua Tentang Aku. Yang keduanya bisa dipesan langsung ke akun Instagram beliau, silakan @ctrawl_, nanti akan langsung dilayani oleh beliau langsung. Tanpa berpanjang kala, mari kita sapa Kak Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak Citra? Alhamdulillah, sehat banget. Alhamdulillah. Kalian sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Berhubung mata kuliah kali ini adalah Nagom, Kak. Jadi sebelum, mungkin kita nggak perlu jauh-jauh dulu ya ke kakak yang sekarang. Kita pengen mundur dulu ke awal perkenalan Ustazah dengan dunia tilawah. Karena kayaknya di Indonesia ini lumayan sering ya Kak ya. Kalau kita pernah dengar misalnya nasyid dulu, qori mungkin Zainuddin MZ misalnya. Bukan ya? Iya, pernah ada ya? MZ. Betul ya? Itu sih nasyid pribadi, pertama kali taunya di situ. Nah kalau kakak sendiri, waktu itu gimana? Untuk saya sendiri itu pertama kali mengenal ilmu Nagom itu di kelas 3 SD. Di kelas 3 SD itu memang saya terlahir itu di daerah yang mayoritasnya itu tuh belajar dengan guru itu tuh tidak belajar hanya sebatas talaki biasa. Tetapi semua TPQ di daerah saya itu berasal dari Bima, NTB. Yang dimana emang Bima itu daerah terkenal dengan orang yang kalau kata orang suaranya bagus-bagus. Masya Allah. Cuman nggak semuanya sebenarnya, cuman karena qori internasional Syamsuri Firdaus itu yang sudah melalang buana, bahkan sampai beliau itu dapat beasiswa kemana-mana, juara qori internasional sampai 4 kali, itu beliau berasal dari Bima. Dari situ Bima mulai terkenal dengan ternyata di Bima itu orang Bima itu suaranya bagus-bagus. Nah, seperti itu. Cuman saya pribadi itu dikenalkan dalam dunia Nagom itu pertama kelas 3 SD. Jadi pertama kali saya sendiri belajar Iqra, mengenal huruf hijaiyah itu mulai belajar Iqra itu kelas 2 SD. Setelah lulus Quran, setelah kemudian talaki hanya sebentar dengan guru Iqra, kemudian orang tua menyarankan untuk ikut MTQ. Langsung ikut MTQ. Dan kebetulan alhamdulillah tahadzuts bin ni'mah di situ, padahal masih lurus data, dan alhamdulillah juara 2 di tingkat kecamatan dan lanjut ke tingkat kabupaten. Nah, tetapi karena di kabupaten saya juga di kelas 2 SD itu baru pertama kali mengenal Nagom, jadi belum pernah menginjakan kaki di dunia pertilawahan. Akhirnya kemudian orang tua menyarankan untuk pindah guru. Dari sebelumnya guru talaki hanya bacaan, guru makhraj, kemudian saya berpindah ke guru khusus tilawah saja. Dan rata-rata orang Bima itu di TPQ itu jarang ada yang mengadakan tahfiz. Jarang ada guru talaki tahfiz, tetapi seringnya guru talaki Nagom. Dari situ, dari kelas 3 SD belajar ya sampai sekarang ya, kalau pulang juga masih kadang belajar. Luar biasa. Fitri, ada pertanyaan? Terus Kak Citra mulai serius belajar Nagom dan tilawahnya itu mulai sejak usia berapa? Nah, kalau tadi saya pribadi mulai mengenal dunia Nagom itu saat kelas 3 SD. Nah, di situ baru main-main. Jadi belajarnya belum serius. Jadi hanya talaki saja, hanya sekedar talaki, datang ke guru ngaji kemudian pulang. Lalu guru ngaji menyarankan untuk coba ikut MTQ waktu pada saat itu. Setelah ikut MTQ dan ternyata ada yang kurang, dan di situ saya nggak menang. Nah, akhirnya dari dirinya dan dari semangat dorongan dari orang tua, dari guru dan dari diri sendiri itu
kalau nggak salah itu mulai serius belajar ilmu nagom itu kelas 5 SD. Setelah pertama kali mengikuti tingkat desa, kemudian kecamatan, lolos ke kabupaten. Di kabupaten itu saya nggak dapat juara, nangis. Dan akhirnya saya berazam, oh berarti memang belajarnya yang belum serius. Nah sejak saat itu kalau nggak salah kelas 5 SD itu baru mulai serius belajar talaki. Bahkan saking seriusnya belajar itu seminggu itu setiap hari itu belajar nagom. Jadi setiap sore belajar nagom ke guru, kadang juga dan nggak hanya di satu guru belajarnya. Jadi setiap ahad itu saya ingat banget perjuangan ayah saya buat nganter kemanapun itu. Jadi bahkan beliau itu tuh memang yang paling excited buat saya belajar nagom. Dan jadi selain dari dorongan diri saya, memang orang tua saya yang sangat support saya dalam dunia nagom. Bahkan satu minggu itu kadang bisa 2 guru jadi talaki. Ketika ada guru di sini yang dirasa lebih mumpuni dibanding guru saya sendiri, nah itu orang tua saya nganter. Biasanya disuruh. Kadang juga saking seriusnya juga itu dulu waktu kecil itu pernah dalam sehari itu saya lari 3 kali sehari. Lari. Karena kata orang itu yang bikin napas panjang itu tuh lari gitu. Jadi saking seriusnya itu, saking semangatnya buat ikut per MTQ-an dulu larinya 3 kali. Ada subuh, siang, sama sore. Wow. Nah, begitulah saking seriusnya. Oke. Ya, dari beberapa lagu nih Kak, Kak Citra itu paling suka lagu yang mana sih? Sebenarnya semua irama di nagom Suka ya? itu ya, itu punya ciri khasnya masing-masing gitu loh. Kadang ya kalau pribadi ya semuanya rata-rata bagus, tapi yang paling bagus itu nada soba. Masya Allah. Ya. Kenapa nada soba? Karena biasanya kalau orang tilawah dengan nada soba dan dia menghayati nada soba, kemudian audiensnya juga menghayati, nah itu bisa sampai nangis. Karena biasanya orang-orang itu antara dua irama yang bikin orang nangis di nagom itu, nahawan sama soba. Ketika orang benar-benar menghayati itu, pasti itu sampai nangis. Dan soba itu punya ciri khasnya sendiri yang irama-irama lain, sebenarnya irama-irama lain juga punya ciri khasnya masing-masing. Cuman soba itu tuh khas gitu. Ya. Kalau ngomongin soba, Ustazah tahu nggak misalnya cerita awal tentang lagu-lagu soba itu sejarahnya kayak mana gitu? Sebenarnya memang belum ditemukan ya awal dunia pernagoman ini kapan dimulainya atau kapan dimulai masuk Indonesianya. Itu setahu yang saya baca itu tidak diketahui jelas. Tapi kalau misalnya nada irama nagom sendiri itu tuh mulai ada sejak zaman Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu adalah orang yang suaranya bagus gitu loh. Kan ketika beliau ada dalam satu riwayat dikatakan ketika Rasulullah membaca irama pada saat menjadi imam itu untanya dari berdiri sampai duduk. Masya Allah. Itu saking bagusnya suara Rasulullah. Kemudian berlanjut kepada para sahabat beliau juga suaranya bagus. Namun dunia nagom sendiri, sejarah nagom sendiri itu tuh ada yang bilang ada 2 pendapat yang saya baca. Itu pertama dari syair-syair dulu orang pra-Islam. Nah, jadi orang-orang pra-Islam, orang-orang Arab non-Islam dulu sebelum datangnya Islam, sebelum Rasulullah datang, itu suka melantunkan syair-syair dan itu bernada. Lalu kemudian Islam masuk dan Islam tidak sepenuhnya melarang. Nah, tetapi kemudian Islam memasukkan itu unsur budayanya. Kenapa? Dengan Al-Quran juga bisa kok kalau diramain seperti itu, jika diramakan seperti itu. Nah, kemudian Islam datang, kemudian mengambil bekas-bekas dari irama dari situ, kemudian satu padukan dengan Al-Quran. Ada juga yang mengatakan bahwa nagom itu awal mulanya itu dari syair-syairnya budak orang-orang kafir dulu. Gitu. Cuman untuk diketahui secara pastinya kapan mulainya, sejarah perkembangannya, kemudian kapan dibagi ke dalam tangga nada sobat, tangga nada jiharka, tangga nada nahwana, itu belum tidak diketahui pasti. Itu. Untuk perbedaan soba dengan lagu-lagu lainnya, bagaimana cara kita mengetahuinya? Iya, sebenarnya gampang untuk mengetahui antara irama yang satu, misalnya antara irama bayati, kemudian ada kan di dalam nagom itu yang terkenal itu ada 8 irama. Yang pertama bayati,
kemudian Hijaz, kemudian Soba, Nahwan, kemudian Sika, terus kemudian Jiharka, dan terakhir itu dia ada di Ros 7 kalau nggak salah, yang sering orang pakai dalam dunia per-MTQ-an tuh 7 tangga nada, 7 irama. Tapi cara yang paling simpel itu jika kita sungguh-sungguh, sebenarnya kuncinya sungguh-sungguh gitu. Karena kalau kita sekedar belajar nagom kemudian kita tidak sungguh-sungguh, ya nggak bakalan kita tahu bedanya antara makom yang satu dengan makom yang lain. Tapi kalau kita udah sungguh-sungguh, nah insya Allah itu kita bakalan tahu dengan sendirinya. Dan kuncinya yang paling utama dan simpel itu sering dengar. Sering dengar nagom. Dan kita tahu, dijelasin ini tuh tangga nada bayati, ini tangga nada sika. Nah insya Allah nanti dengan sendirinya kita tahu, karena beda. Kalau ada yang bilang tapi sering juga, gimana cara bedainnya gitu. Sering banget saya sendiri dapat pertanyaan, kok bisa sih bedain makom ini, makom itu gitu. Ya karena saya belajar gitu. Kita kalau belajar tuh insya Allah kita bisa buat bedainnya. Simple. Ala bisa karena biasa lah ya. Iya. Karena sering juga. Saya mau nanya lagi deh Kak. Iya. Menurut Kakak Citra pribadi itu lagu Soba itu mudah nggak sih Kak? Menurut saya pribadi itu waktu belajar dulu lagu Soba itu lagu yang paling susah. Susah. Di antara lagu-lagu yang lain. Karena makom Soba ini lumayan sulit untuk dipraktekkan, apalagi terkhusus buat yang belajar. Dan di dunia per-MTQ-an, jika kalian mau tahu, itu jarang sekali orang membawakan kori-kori itu membawakan makom Soba. Gitu. Bayati pasti langsung Hijaz. Sedangkan setelah Bayati itu pasti Soba sebenarnya, kemudian Hijaz gitu. Tapi orang-orang kori-koriah itu merasa lagu Soba itu tuh termaksud lagu makom yang susah. Jadi jarang dibawakan di per-MTQ-an gitu dibanding irama-irama yang lain. Karena dia itu tingkat kesulitannya kalau udah tinggi ya bakalan tinggi, karena Soba itu makomnya lumayan tinggi dibanding dengan makom-makom nagom yang lain gitu, seperti itu. Satu pertanyaan terakhir deh Kak. Kalau kita pernah dengar misalnya tingkatan itu minimal ada naik, ada turun, ada datarnya. Kalau Soba itu tingkatannya gimana? Kalau Soba itu sebenarnya ada namanya sebenarnya. Cuman buat lebih simpelnya biasanya bukan hanya Soba. Jadi semua makom itu biasanya 3. Pertama awal makom, kemudian jawab, dan yang terakhir itu jawabul jawab. Biasanya kalau makom Nahawan, makom Hijaz, makom Soba mempraktekkan 3 ini. Awal makom, kemudian jawab. Nah jawabul jawab ini tingkatan nada yang paling tinggi. Awal makom ini rendah, kemudian jawab ini lebih tinggi dibanding tadi awal makom, kemudian jawabul jawab itu lebih tinggi dibanding nada jawab. Seperti itu. Oke. Kita mau coba praktekin kali ya kayak mumpung ada Boleh. orangnya di sini, jadi kita minta latihan sekalian untuk lagu Soba ini. Iya, harus latihan. Ya, mungkin nanti saya bisa bacakan dulu untuk iramanya seperti apa. Nanti saya minta Antuna untuk mengikuti. Ya, Oke. seperti itu. Siap. Kita mulai dengan ta'awuz dan basmalah bersama-sama ya. Oke. Dimulai dari Wahid, Isnain, Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau ta'awuz sama basmalahnya tadi itu masih lagu Bayati. Oke. Bayati itu Bayati awal makom, ada yang bilang itu Bayati Syuri. Ya. Koror kemudian Syuri. Gitu. Kita langsung saja ke awal makom Soba ya, biar Antuna juga bisa tahu, bisa kenal, oh lagu Soba itu ternyata seperti ini gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Seperti itu awal makomnya. Memang agak tinggi dibanding dengan makom-makom yang lain. Makanya Soba itu termaksud makom di dalam ilmu nahwu itu yang lumayan susah. Diulang sekali lagi ya. Amma
amma yatasaalun. Wah, kita belajar. 1, 2, 3. Amma yatasaalun. Alun. Coba. Wahid, isnain, thalatha. Alun. Sebenarnya untuk variasi di akhir ayat itu terserah kita. Kalau memang kita udah bisa dengan berbagai variasi, silahkan kembangkan variasi itu. Yang penting masih sesuai dengan kaidah tajwid dan tidak terlalu panjang gitu. Kita ulang lagi dari awal bareng-bareng. 1, 2, 3. Amma yatasaalun. Seperti itu kira-kira awal makom soba. Gimana rasanya? Gak apa-apa. Nanti Masih mencari. biasa itu karena Alat biasa, ucapan iya. Kemudian lanjut ke makom. Setelah awal makom masuk ke nada jawab gitu. Nada jawab ini lebih tinggi tadi dibanding dengan awal makom. Anin naba'il azim gitu. Kira-kira seperti itu tingginya. Siap. Anin naba'il azim gitu. Kita coba ya. Bisa? Insya Allah bisa. Yakin aja dengan suara sendiri. 1, 2, 3. Anin naba'il azim. Ya. Sekali lagi ya. Coba. 1, 2, 3. Anin naba'il azim. Nah, bisa berbagai variasi. Kalau kita mau naba'il azim. Nah, bisa juga kayak gitu. Jadi tergantung kita maunya seperti apa. Sebenarnya nagom itu tergantung dengan seni masing-masing. Kadang antara qori yang satu dengan qori yang lain itu punya ciri khas masing-masing. Setelah tadi nada jawab, lanjut lagi ke nada yang paling tinggi, yaitu namanya nada jawabul jawab gitu. Kira-kira seperti ini nadanya. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Coba kita bareng-bareng tarik nafas yang panjang, yakin bisa sampai akhir ayat gitu. Coba 1, 2, 3. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Nah, alhamdulillah sampai akhir ayat. Itu berarti kuncinya emang ada niat dan kita yakin kita bisa gitu. Kita coba dari awal biar sempurna, biar lebih sempurna kita latihannya. Kita coba dari awal makom, kemudian nada jawab, kemudian nada yang terakhir jawabul jawab. Coba. Wahid, itsnain, tsalatsa. Amma yatasaalun.
lanjutkan nada jawab. Bareng-bareng 1, 2, 3. Anin dan yang terakhir nada jawab. 1, 2, 3. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Komen dulu silakan. Ya, kira-kira soba itu seperti itu tingkatannya. Siap. Syukran syukran Kak waktunya atas perbincangan kita. Semoga lain waktu ada kesempatan lagi. Tapi kurang lebihnya begitu teman-teman, wawancara pada kesempatan kali ini semoga mendapat informasi yang baru bagi teman-teman semua dari pengalaman Kak Citra barusan. Sebelum ditutup mungkin ada sedikit pesan untuk teman-teman boleh. Maaf. terkait Saya dulu. ilmu nagom Iya, khususnya. Sebenarnya tidak ada suara yang tidak bagus. Oke. Yang ada itu kita ingin latihan, tergantung niat kita. Kita ingin di bagian sini atau kita ingin di mana. Jika teman-teman ingin benar-benar sungguh-sungguh dalam dunia nagom, silahkan bersungguh-sungguh. Masalah suara bagus atau enggak itu urusan belakangan. Dan salah satu yang menjadi motivasi saya pribadi untuk terus kenapa belajar terkhusus, saya menyukai irama-irama, kemudian saya suka bersenandung gitu karena saya teringat satu hadis, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai segala bentuk keindahan. Kita mengiramakan suara kita mengiramakan Al-Quran itu termaksud juga suatu keindahan, dan harapannya semoga lewat itu Allah juga cinta kepada kita. Amin. Gitu Amin. istilah maksudnya gitu. Dan yang harus paling penting ditanamin, jika kita saja sebagai manusia ini bisa melantunkan lagu-lagu pop, lagu-lagu di luar sana yang tidak ada manfaatnya, lantas kenapa kita ini tidak menggunakan suara kita untuk melantunkan Al-Quran itu dengan begitu indah, sehingga orang itu tertarik untuk belajar Al-Quran dan tertarik untuk belajar nagom gitu. Seperti itu kira-kira. Terima kasih banyak Kak Citra pesan-pesannya. Semoga bisa diresapi dan kemudian jadi pertimbangan juga buat teman-teman semua. Kita tutup wawancara kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.